Kadang kita anggap perkara sepele, tetapi di situ terdapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Kamu keluar dari ke kamar mandi, wajah kamu akan nampak cahaya ilmu, nur dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perkara kita masuk kamar mandi ngejalanin sunnah. Apalagi kalau satu demi satu kita jalanin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka ini cahaya makin bertambah dan kita akan meraih kebahagiaan Rasulullah kepada kita sekalian. Lihat, dia datang kepadaku, dia minta ampun kepadaku. Allah bilang sama malaikat, aku persaksikan wahai malaikatku, orang yang macam gini nih, dosa apapun yang dia punya, aku ampunin dosanya. Dia datang kepadaku di saat semacam itu dengan cara macam gitu. Apa yang diminta aku berikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim mubarik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intadam, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah taala sebagaimana biasanya di malam Jumat, di Maulid malam Jumat di Al-Fakhriyah. Mudah-mudahan keberkahan tercurah untuk kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Saya enggak panjang lebar. Tadi kita dengar banyak dan kita juga bakal mendengar banyak. Yang ingin saya sampaikan adalah kita pengen pulang dari sini bawa sesuatu yang kalau kita jalankan, insya Allah Nabi Muhammad gembira dan senang dari kita. Mau gak kira-kira? Kita pengen meraih kebahagiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen Nabi Muhammad tuh bahagia ngelihat kita. Kita pengen dapetin senyuman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidatuna Aisyah mengatakan tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya la yu'jibu syai' min umurid dunia. Nabi enggak kagum dengan urusan dunia, tetapi beliau kagum dari seseorang ketika orang tersebut bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjalankan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Nah, kita kalau mau bicara tentang takwa, taat kepada perintah Allah, jauh dari larangannya, memang banyak yang harus kita lakukan. Tetapi banjir yang besar dimulai dari rintik-rintik yang kecil. Maksudnya apa? Kita kalau pengen bertakwa kepada Allah, ketakwaan yang sempurna, mulai dari perkara yang kecil dulu. Mulai dari perkara yang kecil. Sederhana, ini agama sederhana. Ini agama mudah. Ya. Kalau kita jalankan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu ridha Allah di dalam kebaikan yang mana itu. Enggak ada yang tahu. Kadang kita anggap perkara sepele, tetapi di situ terdapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sama kakaknya Habib Tahir bin Husain, bibi mereka bilang, ya Abdullah wa ya Tahir, law amiltuma bi adab dukhulil khala la dhahara ala wajhikuma nurul ilm. Kalau kalian menjalankan adab sunnahnya Nabi ketika kamu masuk ke kamar mandi, ketika kamu masuk ke toilet, ya, kamu jalankan sunnah Nabi di situ. Kamu keluar dari ke kamar mandi, wajah kamu akan nampak cahaya ilmu, nur dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara kita masuk kamar mandi ngejalanin sunnah. Apalagi kalau satu demi satu kita jalanin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka ini cahaya makin bertambah dan kita akan meraih kebahagiaan Rasulullah kepada kita sekalian. Kita akan mendapatkan senyuman manisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mulai bagaimana tahu? Kita mulai dengan mempola hidup kita nih, hidup kita dengan pola hidup nabawi. Ya, ada kan orang tuh dia mempola hidupnya pola diet. Dari makanan dia pola, olahraga dia pola, supaya badannya sehat. Enggak sih, banyak kan orang yang diet bukan pengen sehat, pengen kurus. Iya, gitu. Tapi enggak apa-apa. Artinya dia mempola hidupnya supaya tujuannya bisa kurus gitu. Nah, kita sekarang pola hidup kita dengan pola hidup nabawi. Kehidupan Nabi Muhammad itu bagaimana? Kita ikutin, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Mulai dengan hal yang sederhana. Ini malam nih, kita kan malam ini nih hadir malam Jumat Maulid di sini nih. Kita tekad, insya Allah nih malam saya mau bangun tahajud.
Setuju gak kira-kira? Nah, emang berat, tapi kalau kita nggak mulai, nggak bisa. Mulai dari itu nih, dari perkara yang kecil. Bib, tahajudnya berapa jam sebelum subuh bangun nih? Enggak. Enggak harus berapa jam. Minimal hatta 15 menit sebelum azan kita udah bangun. Kan udah berisik di luar tuh. Orang pada tarhim, orang pada gosidahnya Habib Syekh tuh sebelum subuh dibawain terus sama anak-anak. Anak-anak aja pada bangun bawain gosidah Habib Syekh sebelum subuh. Iya kan? Alhamdulillah kita dibangunin sama yang begituan. Kita bangun 15 menit sebelum subuh tuh. Ya. Kita bangun. Nah, Nabi SAW tuh ngajarin kita kalau kita pengen bangun malam tuh, ya, subhanallah, dalam satu hadis yang sahih, baginda SAW pernah bilang, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal akhir minal lail. Allah Ta'ala itu menyerukan kepada sekalian hambanya tatkala malam itu tinggal sepertiganya. Ya, kalau malam tinggal sepertiganya artinya 3 jam sebelum subuh. Nggak harus bangun segitulah, 15 menit sebelum subuh nggak apa-apa. Ya. Tapi seruan itu Allah Ta'ala berseru di waktu semacam itu kepada sekalian hambanya. Allah bilang, hal min sa'il fa'utisulah, hal min da'in fa'astajib du'a'ah, wa hal min mustaghfir fa'aghfirlah. Allah tuh berseru, apakah ada dari kalian yang minta ampun? Aku ampunin dosanya. Apakah ada dari kalian, wahai hambaku, yang doa? Aku terima, aku dengar seruannya, doanya, katanya Allah Ta'ala. Apakah ada dari kalian yang meminta kepadaku permintaan? Aku kasih permintaannya, kata Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, di sini tunjuk tangan yang gak punya dosa. Ada? Yang dikit dosanya? Enggak, kita semuanya sama kita semuanya, tanpa terkecuali termaksud yang duduk di depan sini nih. Kita semuanya berlumuran sama dosa, sama kemaksiatan. Benar kan? Gak ada yang luput dari dosa, gak ada yang luput. Nah, tuh ntar malam nih, kita bangun sama Allah. Kita bangun bilang, ya Rabb, saya, ya Allah, saya, ya Allah. Saya apa? Kan kau memanggil, apakah ada yang minta ampun? Ini saya, tunjuk tangan. Ya Rabb, saya minta ampun. Dosa saya banyak banget ya Rabb. Saya udah sumpek sama dosa saya. Saya udah sumpek sama maksiat saya. Saya udah sumpek sama pelanggaran yang saya lakukan. Ini sekarang saya bangun. Nggak harus tiap hari teman-teman. Malam Jumat aja biasain. Mulai dari itu dulu. Setuju gak kira-kira? Malam Jumat kita bangun. Kita bersimpuh di pintu Allah. Di kegelapan malam. Saat yang syahdu. Saat yang yang sepi. Orang semuanya pada sibuk dengan tidurnya, dengan selimutnya, dengan pelukannya. Ya, kita bangun. Kita memanggil nama Allah. Allah juga ketika ngelihat kita, dia bangga. Dia bilang sama malaikatnya, wahai malaikatku, tuh lihat tuh hambaku. Dia tinggalkan empuknya tempat tidur. Dia tinggalkan hangatnya selimut. Dia tinggalkan tuh lembut pelukan pasangannya. Dia tinggalkan itu semua. Demi apa? Dia bangun, dia membasuh wajahnya, dia usir tidurnya demi untuk aku, katanya Allah Ta'ala. Dibanggain sama Allah Ta'ala. Lihat, dia datang kepadaku, dia minta ampun kepadaku. Allah bilang sama malaikat, aku persaksikan wahai malaikatku, orang yang macam gini nih, dosa apapun yang dia punya, aku ampunin dosanya. Dia datang kepadaku di saat semacam itu dengan cara macam gitu. Apa yang diminta aku berikan. Siapa di sini yang nggak punya hajat sama Allah? Siapa di sini yang nggak punya problem? Siapa di sini yang nggak punya masalah? Siapa di sini yang nggak punya utang? Kita semuanya pusing, stres sama utang, sama masalah, sama problem, macam-macam. Ya, jangan jadikan Allah solusi terakhir. Jadikan dia solusi pertama kita, solusi utama kita, dan ambil kabar kita akan dapetin solusi, jawaban yang terbaik dari Allah. Sayang, kita capek-capek kesini ke situ, ujung-ujungnya juga Allah. Mendingan dari awal. Kita nggak perlu capek, datang kepada dia. Dia senang kalau kita datang kepadanya. Tuangkan kepadanya hajat kita, harapan kita. Tuh biasain begitu. Kita kalau bangun tidur tuh, Nabi ngajarin kita. Begitu melek pertama kali jangan lihat handphone. Ya,
Habis apa yang kita lakukan? Begitu melek pertama kali itu dari tidur dibiasain nyebut nama Allah. Nyebut nama Allah. Nabi ngajarin kita tuh, kalau kita bangun dari tidur tuh, kita nyebut nama Allah. Kita bilang, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semuanya kita hafal. Benar gak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama terucap di lisan kita dan yang terlintas di hati kita. Terus juga usahain, jangan cuma sekedar ngucap dengan lisan, tapi fahamin artinya di benak kita. Kita bilang dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam, ya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Gak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang maha tunggal, tiada sekutu baginya. Dia yang maha hidup, dia yang mengatur segalanya. Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Itu yang kita ucapkan dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita terjemahkan dengan lisan kita. Itu yang harus kita lakukan ketika kita bangun tidur, teman-teman. Catat nih, bawa pulang nih. Catat, bawa pulang. Begitu melek, ucap itu. Ucap kalimat itu. Ada, tahu gak, ulama tuh bilang, diantaranya Al-Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus. Ya, kemarin cucu beliau di sini hadir, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus. Ya, itu Al-Habib Abdullah bin Aidrus di dalam ucapannya, beliau pernah bilang, kamu pengen tahu gak, ya, orang yang ketika wafat, ya, dia akan mengucap kalimat la ilaha illallah saat wafat. Bagaimana itu orang, kata beliau, yang biasa melek bangun tidur, yang pertama terucap kalimat la ilaha illallah, insya Allah ketika dia meninggal, dia akan mudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Pengen kan kita wafat dengan mengucap la ilaha illallah? Nah, biasain itu. Begitu melek, bawa kalimat itu yang tadi diajarin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus saya kasih tips bakal teman-teman. Ya. Ini bukan saya yang ngomong nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan datang ke Habib Jindan. Bib, doain dong, pengen doa mustajab, Bib. Iya, kita semuanya datang ke Habib Jindan pengen doa mustajab. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah sama Allah Ta'ala. Habib Jindan bilang, gobul hajat ente, insya Allah semuanya gobul hajatnya. Iya, gobul Habib, gobul tuh dia bilang. Nah sekarang bukan Habib Jindan yang ngomong, Nabi Muhammad yang ngomong. Udah nggak ada duanya. Nabi Muhammad bilang apa tahu? Ini tips nih, ya. Nabi bilang dalam hadisnya, hadis sahih lagi. Bukan cuma sekedar hadis dhaif yang diamalkan fi fadhailil a'mal, tetapi ini merupakan hadis yang sahih yang dijadikan sebagai acuan hukum. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'ara minal lail, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, thumma qala Allahumma ighfirli au da'a ustujibalah, fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuh." Itu Nabi SAW bilang, barang siapa yang malam hari dia bangun. Kadang kan kita tuh kalau lagi asyik tidur tuh suka bangun melek. Apa namanya? Mendusin ya. Bahasanya tuh suka mendusin, terus tidur lagi. Kadang nggak langsung tidur. Ya. Itu kalau lagi kayak begitu tuh, ya. Kita punya dua pilihan, tapi ntar dulu. Ya. Kita kalau lagi mendusin kayak gitu tuh, Nabi ngajarin kita, kalau kamu lagi mendusin di kegelapan malam, ya, kamu baca ini doa. Ini di dalam hadis sahih Nabi yang bilang. Baca doanya apa tadi itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Tahu kan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini cuma diputar dikit tuh. Awalnya biasanya kan subhanallah, walhamdulillah. Ini enggak, alhamdulillah dulu baru subhanallah. Itu doang yang diubah dikit. Alhamdulillah wa subhanallah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bacaan tuh, ringkas kan? Nabi bilang, orang yang mendusin di kegelapan malam, terus dia baca tuh zikir yang ringkas itu, kemudian dia bilang, ya Allah ampunin dosa saya. Atau dia doa, ya Rob saya punya hajat ini sebutin tuh semuanya. Nabi bilang, ustujibalah, doanya diijabah sama Allah. Nggak basa-basi Nabi ngomongnya. Langsung bilang, dia tuh bacaan tuh, dia istighfar atau dia doa, dikabulin sama Allah. Lebih bagus lagi, dia bangun, dia wudhu, dia sholat, sholatnya diterima sama Allah kontan. Keren gak tuh? Gitu. Ya, bawa nih, ringkas nih barang. Terus abis gitu, kita apa namanya? Kita baca deh tuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sama pasang niat dalam hati. Dalam hati kita pasang niat, ya Rob, saya bangun tidur nih, saya bangun tidur, segala kebaikan yang engkau anjurkan, saya pengen jalanin semuanya. Niat gitu. Hari ini, hari takwa, hari ketaatan, hari saya terjauh dari kemaksiatan. Pasang niat kayak begitu. Kesampaian, alhamdulillah. Enggak kesampaian, pahala yang besar dicatat oleh Allah bakal kita sekalian. Setuju gak kira-kira? Teman-teman, saya nggak panjang lebar, ini aja. Bawa ini ke rumah kita, ya, apa yang tadi saya sampaikan. Lupa Beb, ente ikutin streaming, ya, rekamannya ada. Nah ente bacaan doanya Beb, ada tuh di situ semuanya. Ente tinggal catat, ya, amalin. Wah insya Allah ente untung dunia akhirat, hajat kita dunia akhirat digobul, dosa kita diampun sama Allah. Insya Allah kita dapat senyumannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bakal kita sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.